Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai pendidikan anak autisme dengan anggota kelompok Haya Ulia Salsabila, Irma Surya Hadi, dan Melisa Putri. Langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai sejarah dari autisme. Sejarah autisme. Karya penting di bidang autisme yaitu dimulai pada ditemukannya dua makalah ilmiah oleh dua orang tokoh, yaitu Karner dan juga Hans Asperger. Karner menemukan pada tahun 1943 sampai 1973, sedangkan Hans Asperger yaitu pada tahun 1944 sampai 1991. Namun, karya dari Asperger ini tidak terlalu diabaikan karena pada saat itu dia menggunakan bahasa Jerman dan pada saat itu juga terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, yang menariknya adalah baik Karner maupun Asperger menggunakan istilah autis untuk merujuk pada anak-anak yang mereka amati. Autisme sangat dikenal pada abad ke-20, di mana digunakan untuk merujuk pada individu yang memiliki rentang hubungan pribadi yang sempit dan interaksi terbatas dengan lingkungan mereka, atau juga melarikan diri dari jalanan kehidupan sosial ke dalam diri. Oleh karena itu, kata autisme atau autis ini berasal dari kata Yunani yang berarti diri atau berasal dari kata autos. Pertama, Kenner pada tahun 1943 sampai 1973. Ia melaporkan 11 kasus anak di unit psikiatri anak, yang dimana ciri-ciri utama yang membedakan anak ini dengan anak-anak pada umumnya adalah, yaitu pertama, ketidakmampuan untuk berhubungan dengan orang lain seperti biasa. Kemudian, kesendirian autis yang ekstrim yang tampaknya mengisolasi anak dari dunia luar. Lalu, penolakan yang nyata untuk digendong atau dipegang oleh orang tua. Kemudian, kekurangan dalam bahasa termasuk echolalia. Lalu reaksi ketakutan yang ekstrim terhadap suara keras, keinginan obsesif untuk pengulangan dan pemeliharaan kesamaan, beberapa aktivitas spontan seperti perilaku bermain yang khas. Lalu yang terakhir, gerakan fisik yang aneh dan berulang-ulang seperti berputar atau mengayun terus-menerus. Kenner mengatakan bahwa ada hal yang dapat membedakan antara anak-anak autis dengan anak-anak menderita skizofren, yaitu anak-anak dengan skizofren cenderung menarik diri dari dunia, sedangkan anak-anak autis sepertinya tidak pernah menjalin hubungan sosial sejak awal. Lalu, anak autis menunjukkan beberapa pola bahasa yang unik, seperti pembalikan kata, misalnya kata I untuk it, he untuk she, dan ekolalia, pengulangan kata atau frasa-frasa yang lainnya. Lalu yang ketiga, anak-anak dengan autism tampaknya tidak mengalami penurunan fungsi dari waktu ke waktu, seperti halnya dengan beberapa anak dengan skizofrenia, jadi seperti stagnan. Yang kedua itu tokohnya Asperger pada tahun 1944 sampai 1991, di mana dia mengamati empat anak yang bermain pada perkemahan musim panas, dan yang ia amat itu sama dengan Kenner, namun bedanya adalah yang pertama dia mendapati bahwa anak-anak dengan autisme itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, meskipun mereka tampaknya menyalurkan pencaharian intelektual mereka ke dalam keasikan yang obsesif. Nah, kemudian mereka juga dianggap normal dalam bahasanya, walaupun menunjukkan kelainan bahasa-bahasa halus. Asperger menyebut kasusnya ini sebagai psikopati autis. Nah, dia adalah orang yang menyarankan untuk menamai sindrom tersebut. Dan makalah yang dibuat oleh Asperger ini kemudian mendunia dan mencuri perhatian dunia. Definisi dan batasan. The American Psychiatry Association atau APA mengatakan bahwa seseorang ketika didiagnosa menderita autisme harus memenuhi 3 kriteria. Di antaranya yang pertama, defisit signifikan secara klinis dan terus-menerus dalam komunikasi dan interaksi sosial, seperti yang ditunjukkan oleh semua hal berikut. Pertama, defisit mencolok dalam komunikasi non-verbal dan verbal yang digunakan untuk interaksi sosial. Kemudian, kurangnya timbal balik sosial, baik itu menerima maupun memberi. Nah, selanjutnya,
kegagalan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan teman sebaya yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kriteria yang kedua yang dikatakan oleh APA adalah pola perilaku, minat, dan aktivitas yang dibatasi dan berulang, seperti yang ditunjukkan oleh semua hal berikut. Yang pertama, perilaku motorik atau verbal stereotip, atau perilaku sensorik yang tidak biasa. Kemudian, ketaatan yang berlebihan pada rutinitas dan pola perilaku ritual. Lalu, minat yang dibatasi dan terpaku. Kriteria yang ketiga adalah gejala harus ada pada anak usia dini, tapi mungkin tidak sepenuhnya nyata sampai tuntutan sosial melebihi kapasitas terbatas. Karakteristik seseorang yang menderita autisme. Yang pertama, interaksi sosial yang diharapkan. Orang tua dengan anak autisme sering memperhatikan bahwa bayi atau balita mereka tidak merespon secara normal saat digendong maupun dipeluk. Anak kecil penyandang autisme mungkin tidak menunjukkan respons yang berbeda pada orang tua, saudara kandung, ataupun gurunya dibandingkan dengan orang lain yang ia temui. Mereka mungkin tidak akan tersenyum dalam situasi sosial, atau mereka mungkin tersenyum atau tertawa ketika tidak ada yang terlihat lucu. Pandangan mata mereka saling berbeda secara signifikan dari yang lainnya. Mereka terkadang menghindar kontak mata dengan orang lain atau melihat dari sudut mata mereka. Mereka mungkin menunjukkan sedikit atau tidak ada ketertarikan pada orang lain seperti sibuk dengan objek yang mereka fokuskan. Mereka mungkin tidak belajar secara normal. Karakteristik ini bertahan dan mencegah anak mengembangkan keterikatan yang khas dengan orang tua ataupun persahabatan dengan teman sebaya mereka. Jadi tidak ada bedanya antara ia dengan orang lain yang asing dengan orang-orang yang ia temui setiap harinya. Yang kedua, komunikasi yang diterapkan. Kebanyakan anak autis kurang memiliki niat dalam komunikatif atau keinginan untuk berkomunikasi untuk tujuan sosial tertentu. Ia cenderung dianggap bisu. Mereka mungkin tidak menggunakan atau hampir tidak menunjukkan bahasa yang baik. Mereka mengembangkan kemampuan berbicara biasanya menunjukkan kelainan dengan intonasi, kecepatan, volume, isi bahasa lisan mereka. Ucapan mereka itu terdengar seperti robot. Mereka menunjukkan ekolalia, menirukan apa yang mereka dengar. Mereka membalikan kata ganti. Misalnya yang membuat bingung itu kata ganti dia, saya, atau mereka. Itu dibolak-balik oleh mereka. Mereka menggunakan bahasa seperti alat atau interaksi sosial yang sangatlah sulit. Jika mereka pun menguasai bahasa, mereka mungkin akan mengalami kesulitan yang cukup besar dalam menggunakannya dalam interaksi sosial karena tidak menyadari reaksi pendengarnya. Penelitian yang kuat menunjukkan bahwa gangguan komunikasi dan gangguan keterampilan sosial pada bayi dan balita autisme terkait dengan adanya defisit dalam kemampuan mereka untuk terlibat dalam perhatian mereka secara bersama. Perhatian bersama adalah proses di mana seseorang memberitahu orang lain tentang stimulus melalui cara nonverbal seperti menatap ataupun menunjuk. Nah, namun pada kasus dari anak autisme ini mereka tidak memahami cara untuk menatap maupun menunjuk seseorang lawan bicara mereka. Dalam hal ini, orang yang menunjuk sedang memulai perhatian mereka, sedangkan mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi tidak adanya komunikasi yang baik antara anak autisme dengan orang lain, karena anak autisme tidak memahami akan perhatian tersebut. Nah, yang ketiga, pola perilaku berulang dan stereotip. Banyak orang dengan autisme menunjukkan pola perilaku motorik atau verbal stereotip. Perilaku motorik yang berulang dan ritualistik seperti mutar-mutar maupun mengepakkan tangan, mengayun-ngayun, serupa dengan yang terlihat pada beberapa orang yang buta gitu. Karakteristik lain yang sering terlihat itu adalah gangguan terkait adalah ketertarikan atau keasikan yang ekstrim dengan objek dan tentang minat yang sangat terbatas. Anak-anak dengan autisme mungkin bermain secara ritual dengan suatu objek selama berjam-jam dan menunjukkan minat yang berlebihan pada objek tersebut. Misalnya dia itu tertarik pada pena. Nah, dia tuh selalu bermain dengan pena ini selama berjam-jam, rutin memutar-mutar pena, membalik-balikannya, mengepak-ngepakkan tangannya yang memegang pena. Itu terjadi selama beberapa jam dan itu merupakan waktu yang sangat lama dengan fokus yang sangat
luar biasa, dan dia mampu mempertahankan hal tersebut selama mungkin gitu. Nah, yang keempat, kognisi yang dipasangkan. Kebanyakan orang dengan autisme menunjukkan defisit kognitif yang serupa dengan orang-orang yang disabilitas intelektual. Namun beberapa masalah proses kognitif tampaknya khas dengan anak-anak yang menderita autisme. Anak-anak dengan autisme dianggap menampilkan kesulitan dalam pengkodean dan pengkategorian informasi. Gitu. Dia sangat sulit dalam memberikan kecocokan pada informasi tertentu. Penyimpanan memorinya sangat kurang. Gitu. Ini akan menjelaskan mengapa anak-anak autis bisa unggul dalam menyusun teka-teki dan membangun suatu balok, menyocokkan tugas, atau menggambar replika, namun mereka cenderung bekinerja buruk pada tugas-tugas yang membutuhkan pemahaman verbal dan bahasa ekspresif gitu. Nah, kemudian beberapa individu dengan autisme memiliki keterampilan yang luar biasa sehingga pada awalnya tersipu. Orang mengira bahwa anak-anak autisme ini jenius. Orang-orang ini disebut dengan sarjana autis. Sarjana autis mungkin memiliki autisme yang relatif parah, di mana mereka menunjukkan keterlambatan perkembangan yang serius dalam fungsi sosial dan intelektual yang secara keseluruhan. Namun orang dalam kondisi ini menunjukkan kemampuan luar biasa atau bakat nyata dalam keterampilan yang tertentu yang terpisah dari kemampuan-kemampuan orang lain. Seperti dia tidak paham akan hal-hal yang berada di lingkungan sekitar mereka. Dia tidak mengerti akan hal apapun, namun satu sisi dia sangat-sangat mahir atau kemampuan luar biasa dalam memainkan alat musik, menggambar maupun menghitung, kayak gitu. Ini disebut dengan sarjana autis. Sarjana autis yang memiliki kemampuan luar biasa di satu bidang. Gitu. Kemudian persepsi yang kelima, persepsi sensori abnormal. Beberapa orang dengan autis hiperresponif dan hiporesponsif terhadap rangsangan tertentu di lingkungan mereka. Misalnya, beberapa mengalami hipersensitivitas terhadap rangsangan visual, seperti terlalu peka terhadap cahaya maupun terlalu peka terhadap sentuhan. Mereka sangat tidak ada juga yang hiporesponsif gitu. Mereka tidak peka akan suatu hal, tidak peka akan cahaya, tidak peka akan sentuhan ataupun rangsangan-rangsangan yang ia dapatkan dari dunia luar. Beberapa orang dengan autisme mengalami pencampuran neurologis dari indera maupun sinestesia mereka. Seperti itu. Ini yang menyebabkan mereka ada yang peka, ada juga yang tidak peka terhadap suatu rangsangan. Selanjutnya itu ada etiologi dari autisme. Dengan peningkatan pesat autisme telah datang peningkatan penelitian tentang penyebabnya. Penelitian ini secara drastis mengubah pemahaman kita tentang penyebab kondisi tersebut. Teori kausal spekulatif awal telah digantikan oleh serangkaian teori yang lebih berbasis ilmiah yang direvisi pada sekarang ini. Yang pertama yaitu teori kausal awal, di mana Asperger menduga bahwa ada dasar biologis dan turun-temurun untuk autisme. Kanner juga berspekulasi bahwa penyebab autisme adalah biologis, tetapi dia mencatat bahwa orang tua dari anak ini tidak ramah tamah. Meskipun Asperger dan Kanner berstandar pada sisi biologis untuk autisme, gagasan psikoanalitik yang berlaku di tahun 1960-an bertahan selama beberapa tahun bagi para profesional yang berusaha mencari jawaban untuk kondisi autisme yang membingungkan. Seorang psikiater khususnya sangat berpengaruh dalam mempromosikan gagasan bahwa orang tua, terutama ibu, adalah penyebab autisme anak-anak mereka. Yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh referensi anekdotal Kanner kepada segelintir orang tua sebagai tidak ramah ditambah pernyataan
Kemudian bahwa pendingin emosional telah menjadi hal yang umum pada anak-anak autis. Oleh karena itu, mereka menyalahkan orang tua atas masalah anak-anak mereka, yang mana mereka menganggap bahwa orang tua tidak responsif dan terlalu dingin kepada anak-anak mereka. Yang kedua yaitu teori kausal pada saat sekarang, di mana seiring perkembangan teknologi dapat ditemukan oleh para ilmuwan yang salah dengan otak pada gangguan autisme, tetapi mereka lebih menetapkan dengan tegas bahwa penyebab tersebut adalah neurologis bukan interpersonal. Selain itu, mereka memiliki bukti kuat bahwa genetika berperan dalam banyak kasus. Namun, mengingat tentang gejala dan tingkat keparahan gangguan autisme, masuk akal bahwa tidak ada penyebab neurologis atau genetik tunggal. Yang pertama itu ada dasar neurologis gangguan autisme, di mana dasar neurologis untuk ini ditunjukkan oleh fakta bahwa orang dengan autisme memiliki insiden tinggi kejang otak dan definisi kognitif. Banyaknya ilmuwan yang menemukan bahwa autisme lebih baik dipahami sebagai gangguan jaringan saraf daripada sebagai kelainan pada satu bagian otak tertentu. Penelitian juga menunjukkan bahwa sel-sel otak individu dengan autisme menunjukkan konektivitas yang kurang yang mengganggu kemampuan sel untuk berkomunikasi satu sama lain. Adapun area di otak yang terlibat dari neurologis autisme ini seperti korteks cerebral, ganglia basal, amigdala, hipokampus, korpus kolosum, batang otak, dan juga cerebellum. Yang kedua itu ada dasar genetik. Bukti ilmiah autisme memiliki komponen keturunan yang sangat kuat. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika seorang anak didiagnosis dengan autisme, kemungkinan 15% adiknya juga akan didiagnosis dengan autisme. Selain penyebab herediter langsung dari gangguan spektrum autisme, bukti sekarang menunjukkan bahwa mutasi genetik sporadis terlibat dalam beberapa kasus. Para peneliti telah menemukan bahwa mutasi gen kecil atau penghapusan spontan dan atau duplikasi materi genetik yang dapat menyebabkan autisme terkadang diturunkan kepada anak-anak dari satu atau kedua orang tuanya. Hal tersebut mirip dengan cara-cara anak Down syndrome memperoleh anomali pada kromosom ke-21. Selanjutnya itu ada identifikasi dari autisme. Diagnosa autisme sering dibuat oleh psikiater menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh APA yang berfokus pada keterampilan komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku berulang dan stereotip. Selain mengamati anak di ruang pemeriksaan dan mengambil riwayat rinci dari orang tua, dokter juga menggunakan instrumen observasi perilaku dan meminta orang tua dan atau guru untuk mengisi daftar periksa perilaku. Dua instrumen keduanya distandarisasi secara umum dianggap sebagai standar emas untuk mendiagnosis autisme, yaitu yang pertama ada Autism Diagnostic Observation Schedule atau ADOS dan Autism Diagnostic Interview Revisi atau ADIR. Di antara dua hal tersebut, untuk mengidentifikasi autisme juga dilakukan berdasarkan tanda awal yang kurangnya gejala semestinya pada usia tertentu, seperti yang pertama di usia 6 bulan tidak ada senyum lebar atau ekspresi hangat dan gembira lainnya. Di usia 9 bulan dilarang berbagi suara, senyuman atau ekspresi wajah lainnya secara bolak-balik. Di usia 12 bulan tidak ada tanggapan yang konsisten atas nama sendiri, jarang mengoceh, tidak ada gerakan maju mundur seperti menunjuk, menunjukkan, menggapai, melambai atau tatapan tiga arah, misalnya anak memandang orang dewasa, melihat mainan untuk menunjukkan minat, melihat ke belakang pada orang dewasa untuk mengkomunikasikan sesuatu tentang mainan. Pada usia 16 bulan tidak ada kata-kata, dan pada usia 24 bulan tidak ada frasa bermakna dua kata tanpa meniru atau mengulangi, kehilangan kemampuan berbicara atau mengoceh, atau keterampilan sosial pada usia beberapa pun. Selanjutnya yaitu dampak gangguan naas perkembangan. Yang pertama, perkembangan afektif. Dampak autism yang dirasakan dan dapat dilihat secara kasat mata
adanya keterbatasan dalam ekspresi wajah. Keterbatasan dalam ekspresi wajah terdaftar sebagai kemungkinan gejala autism. Dalam perkembangan, jenis berbagai ekspresi wajah sudah ada pada usia 2 hingga 3 bulan. Dan tersenyum dalam menanggapi senyuman orang lain atau menanggapi ekspresi orang lain dapat diamati dengan andal selama 6 bulan. Secara umum, ekspresi wajah lebih sedikit terlihat pada balita penderita autism. Selain itu, anak-anak ini juga suka untuk menunjukkan ekspresi wajah ambigu. Maka dari itu, orang tua akan lebih cenderung menggambarkan bayi dan balita dengan autism dengan memiliki wajah tanpa ekspresi. Yang kedua, pemrosesan sensori, regulasi diri, dan atensi. Ada beberapa kontroversi mengenai tanda di mana gejala sensorik yang tidak biasa ada pada anak-anak penderita autism. Gejala tersebut dapat dilihat di 3 tahun pertama kehidupan, diantaranya gejala hipersensitif terhadap suara, keengganan untuk sentuhan sosial, penghindaran tekstur makanan, kurangnya respon terhadap rasa sakit, orientasi yang buruk terhadap rangsangan visual, dan perhatian terfokus dengan berbagai fitur sensorik objek, misalnya menonton benda berputar dan menyelati benda. Yang ketiga yaitu makna komunikasi. Dampak lain yang dapat diketahui adalah sesuai dengan DSM-4. Kriteria diagnostik dalam DSM-4 menggambarkan gangguan nonverbal serta verbal, keterampilan komunikasi dalam autism. Jadi, gangguan ini tidak hanya berdampak pada komunikasi melalui bahasa verbal. Kontak mata adalah pertimbangan penting untuk diagnosis, tidak demikian banyak dalam hal jumlah mutlak kebijaksanaan. Tetapi, yang lebih penting adalah istilah penggunaannya dalam mengatur komunikasi. Terkait dengan lainnya, konstruk komunikasi verbal, orang tua melaporkan dengan kurang mengecoh dan gestur secara perkembangan awal pada anak-anak dengan autism dibandingkan perkembangan anak lain. Selanjutnya yaitu intervensi pendidikan bagi anak autism. Yang pertama, prinsip program pendidikan anak autisme. Adapun beberapa prinsip yang harus diterapkan pada anak spektrum autisme adalah yang pertama itu komunikasi. Seringkali hal yang paling sulit dilakukan dengan anak autis adalah pada saat berkomunikasi. Anak dengan gangguan autism memiliki kesulitan dalam memahami beberapa tipe kalimat dan cara berbahasa. Para pendidik atau guru juga sebaiknya tidak membuat kontak mata dengan anak autis, karena hal tersebut akan dapat menjadi suatu yang mengganggu atau bahkan menyakitkan bagi anak autis dalam berkomunikasi. Para guru bisa menggunakan metode yang unik untuk menarik perhatian anak autis dalam berkomunikasi, seperti menggunakan nyanyian-nyanyian atau membuat suara-suara unik dan lucu, atau bahkan menggunakan logat bicara yang berbeda. B. Instruksi khusus. Yang pertama, instruksi langsung untuk berbagai kemampuan. Siswa dengan gangguan spektrum autisme biasanya memerlukan pendekatan langsung yang terstruktur dan menggunakan prinsip-prinsip dasar psikologi perilaku untuk menganalisis tugas dan bagaimana cara terbaik untuk mengajar mereka. Ada Applied Behavior Analysis, merupakan pendekatan yang sangat terstruktur yang berfokus pada pengajaran keterampilan fungsional dan penilaian kemajuan yang berkelanjutan atau modifikasi perilaku. ABE adalah pendekatan komprehensif yang menekankan pada penguatan positif atau penghargaan atas perilaku yang diinginkan sesuai dengan teori belajar perilaku. Yang kedua, instruksi pada setting alami. Penerapan psikologi perilaku dalam setting dan interaksi alami yaitu jenis setting dan interaksi yang dinikmati anak-anak dengan autism. Para peneliti terus-menerus berusaha memanfaatkan interaksi alami yang lebih baik di mana anak-anak biasanya belajar bahasa dan keterampilan sosial lainnya. Para guru juga bisa menggunakan media visual memberi instruksi atau pengajaran, misalnya poster, foto, diagram grafik, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen perilaku. Siswa dengan gangguan spektrum autisme, terutama mereka dengan tingkat autisme yang parah, kadang-kadang menunjukkan perilaku
yang sangat tidak pantas seperti menggigit, memukul, atau menjerit. Manajemen perilaku ini dapat dilakukan dengan operant conditioning, yaitu dengan memberikan penguatan perilaku yang diinginkan dan menghilangkan atau melamahkan perilaku yang tidak diinginkan, dengan prinsip tidak menekankan paksa anak gangguan autis. Selanjutnya, model layanan intervensi pendidikan yang diberikan kepada anak dengan gangguan spektrum autism. A. Ada layanan pendidikan awal. Yang pertama itu discrete trial training. DTT adalah program individu yang berdasarkan kekurangan pada anak, tetapi program intervensinya mengikuti suatu bentuk kurikulum standar. Walaupun profil anak menentukan program awal, tetapi semua anak harus menguasai bahan yang sama untuk semua perintah. Yang kedua adalah learning experience and alternative program for preschooler and parent. Intervensi dini dilakukan di lingkungan sekolah dengan dukungan konsultatif dan bantuan untuk program di rumah. Para orang tua ikut serta secara aktif dalam program terapi, tetapi tidak diminta untuk melakukan intervensi one-one untuk anak-anaknya. Ini LIEP didasari kelemahan anak. Yang ketiga, floor time. Pada floor time, orang tua juga dilatih selaku terapis dan program didasari kekurangan anak itu sendiri. Ini dilakukan utamanya itu di rumah. Jadi anak akan mudah menerima pengajaran karena yang mengajarkannya adalah orang tua mereka sendiri. Yang keempat yaitu treatment and education of autistic and related communication handicapped child. Intervensi ini dilakukan di sekolah dan di rumah. Efektivitas keberhasilan treatment ini ditentukan oleh anak. Dapat dengan efektif jika dilakukan pada anak, namun anak belum tentu efektif gitu. Kerangka teori pada program akan berpengaruh dalam strategi dan metode evaluasi. Maka keluarga, dokter, dan penyedia layanan perlu mengetahui filosofi pada masing-masing program. B. Ada layanan pendidikan lanjutan. Yang pertama ada kelas transisi. Kelas ini merupakan kelas persiapan dan pengenalan bagi anak autistik yang sudah diterapi secara terstruktur. Sebelum memasuki kelas reguler, di mana kelas ini menggunakan acuan kurikulum SD yang juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. B. Itu kelas pendidikan inklusi. Program pendidikan inklusi dilaksanakan pada sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus termasuk anak autistik. C. Sekolah khusus anak autistik. Sekolah khusus anak autis ini diperuntukkan bagi anak autistik yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah reguler. Anak-anak ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya distraksi di sekeliling mereka. Maka dari itu dalam hal ini anak diberi pengajaran khusus. Yang selanjutnya itu program sekolah di rumah atau homeschooling program. Beberapa anak autis berbeda dengan lainnya. Ada pula anak-anak penyandang autisme yang bahkan tidak mampu ikut serta dalam sekolah khusus karena keterbatasannya. Misalnya anak dengan gangguan nonverbal, retardasi mental, masalah motorik dan auditori. Anak ini sebaiknya diberi kesempatan untuk serta dalam program sekolah di rumah. Penanganannya melalui suatu tim yang terdiri dari orang tua, tim medis, psikolog, ortopedagog, guru, para terapis, dan para pekerja sosial untuk merancang program layanan anak tersebut di rumah sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kurangnya pemahaman bagi kami untuk menyampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.